Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya ada suasana dan kasih karunia yang baru, ada kemurahan dan anugerah Tuhan yang terus dilimpahkan bagi kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Dia tidak memberikan kalajengking ketika kita minta roti, atau dia tidak pernah memberikan racun apapun, karena Tuhan adalah Bapa kita, dan kalau kita ingin baik, Dia terlebih lagi. Yang terbaik sudah diberikan, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan kita berdoa bahwa biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena mengenal Tuhan harusnya menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa apa yang terjadi hari ini, yang kita lihat menggoncangkan dunia ini lewat COVID-19 ini, itu hanyalah pemanasan terhadap apa yang sebenarnya harus kita hadapi. Jadi ini hanya sifatnya peringatan untuk menyuruh kita bangun, menyuruh kita bangkit, untuk kita berada kepada rel firman Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan. Kita harus makin dekat. Kita perlu memiliki visi Alkitab, karena di depan kita ada 7 meterai yang akan dibuka, 7 sangkakala yang akan ditiup, dan 7 bokor yang akan dicurahkan ke atas bumi ini. Jadi saya berdoa karena pengenalan akan Allah akan menolong kita untuk tidak dikuasai oleh ketakutan yang berkelebihan. Ketakutan karena apa yang terjadi hari ini. Karena visi kita adalah menjadi bagian dari gereja pemenang yang serupa dengan Kristus. Gereja yang menjadi alat yang ajaib di tangan Tuhan, yang akan Tuhan pakai untuk menghasilkan penginjilan tuaian global. Dan ini akan terjadi dengan kita atau tanpa kita, karena ini kehendak dan rencana Allah. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Allah sedang bergerak bekerja lewat rohnya. Karena saya percaya bahwa sebelum antikris bangkit, setan tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi iblis tidak bisa menghentikan rencana Tuhan di atas hidup kita. Panggilan Tuhan tidak ada yang bisa hentikan kecuali kita sendiri, karena kita tidak mau terlibat. Karena itu tujuan Tuhan ini pasti. Yang penting adalah kita memutuskan, menyerahkan diri kita total kepada kepemimpinan Roh Kudus. Kita bergantung kepada hikmat. Kita perlu punya komitmen kepada Tuhan, sehingga kita akan lihat ada keselamatan besar tercurah. Kita masuk di dalam rencana amanat agung yang Tuhan sudah tentukan. Karena antikris, iblis, setan tidak bisa mengambil alih atas dunia ini. Jadi kita jangan sampai terlambat dalam menyelesaikan misi Allah ini, Bapak Ibu. Karena kita percaya bahwa walaupun antikris akan muncul, tapi kita tidak perlu takut. Jadi fokus kita sebagai gereja adalah amanat agung yang sesuai dengan panggilannya. Jadi pandemi yang datang ini hanya untuk menggoncangkan, tetapi kita perlu berdiri teguh karena di depan kita ada hal yang lebih serius. Karena itu saya ingin ajak kita kembali melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 7, apa yang terjadi sebagai akibat dari hujan es dan api yang jatuh ke tanah ketika malaikat pertama menimbulkan sangkakalanya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi kalau di meterai yang kemarin kita baca bahwa matahari akan seperti kain kabung rambut hitam, artinya matahari akan semakin panas. Dan itu adalah akibat ketika, karena perjalanan pembukaan materai sangkakala, dan puncaknya adalah Harmagedon, 7 bokor murka Allah yang tercurah atas dunia ini. Jadi betul-betul dunia ini akan menderita begitu luar biasa. Apa yang terjadi akibat daripada hujan es dan api ketika itu menyentuh tanah, ketika malaikat pertama meniupkan sangkakalanya, kita melihat bahwa terjadi kebakaran. 1/3 dari bumi. Saudara bisa bayangin, 1/3 dari bumi, 1/3 dari pohon-pohon. Dan yang terjadi, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. 1/3 dunia. Saudara bisa bayangin, terjadi kerusakan, terjadi kebakaran ketika es
api bercampur darah dilemparkan. Itu sangkakala yang pertama. Dan sangkakala yang kedua dalam ayat 8 dan 9 dari Wahyu 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi kita lihat ada 3 hal yang terdampak ketika sangkakala kedua dibunyikan. Dan yang terjadi adalah di situ gunung besar menyala-nyala oleh api, dilempar ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan dampaknya adalah sepertiga makhluk yang bernyawa di dalam laut. Jadi saudara bisa bayangin, sepertiga dari semua laut, nyawa binatang yang ada di dalamnya mati. Sepertiga dari kapal-kapal juga ikut terlibat, korban Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi dampaknya sungguh-sungguh sangat mengerikan. Karena itu betapa pentingnya pengenalan akan Allah ini kita bangun. Karenanya saya berdoa kita bisa melihat ada sesuatu yang real di depan kita, lebih nyata dari apapun juga. Dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan ini yang kita bangun, kita kejar secara serius, secara sungguh-sungguh. Kebanggaan kita bukan lagi hal-hal lahiriah. Saya percaya ketika sudah semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pengorbanannya, sudah akan siap berkorban untuk Dia. Kita tidak lagi mencintai dunia, tapi kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Persoalannya adalah banyak orang coba mengasihi Tuhan sekaligus mencintai dunia, sehingga pengenalan dia kepada Tuhan terhalang, dia dibutakan hati dan pikirannya. Karena itu saya berharap lewat apa yang saya sampaikan bahwa ini yang akan terjadi. Dibutuhkan iman, dibutuhkan ketabahan, dibutuhkan kekuatan rohani, ketahanan yang luar biasa. Karenanya kita butuh pengenalan akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat keterangan yang saya bagikan ini. Saudara semakin teguh, semakin kuat, semakin mencari Tuhan di hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.